Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Anak-anak sekalian, para santri, juga wali santri dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi dan orang-orang yang kalian hormati. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua senantiasa dipanjangkan umur dan amal perbuatan kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita diluaskan dan selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan manfaat dimanapun kita hadir. Para santri, anak-anak sekalian, dan juga wali santri, hari ini bangsa Indonesia memiliki hajat. Memang tidak semua daerah, provinsi, wali kota atau kabupaten menyelenggarakan ini. Hanya sebagian saja hajat ini diselenggarakan dengan pertaruhan yang sangat besar karena pemilu kada ini diselenggarakan dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum selesai. Hari-hari sebelum hari ini diwarnai oleh perdebatan, perbedaan pendapat. Apakah pemilu kada ini bisa tetap kita selenggarakan atau kita tunda, mengingat fakta-fakta di lapangan, kerumunan massa menjadi penyebab meningkatnya angka-angka penyebaran COVID-19. Tapi tampaknya pemerintah kita setelah melalui perhitungan yang kita pikir sangat sungguh-sungguh, melalui kajian yang sangat mendalam, akhirnya memutuskan hari ini masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi untuk menentukan siapa pemimpin yang kredibel, pemimpin yang mereka anggap bisa mewujudkan harapan masyarakat. Oleh karena itu keputusan pemerintah ini juga harus kita dukung. Kita datang rame-rame ke tempat pemungutan suara dan dengan sangat sungguh-sungguh kita memilih kandidat calon yang kita anggap terbaik. Para santri dan juga anak-anak sekalian, wali santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog sederhana ini berkembang. Kalau ada manfaatnya bisa dilihat, didengar, dan dilihat oleh lebih
banyak orang sehingga manfaatnya bisa menjadi lebih luas dan besar. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini dan vlog-vlog yang selalu akan mampir di pintu gawai kalian akan memberikan manfaat, memberikan motivasi agar kita selalu bisa membaca, baik membaca sesuatu yang tertulis maupun membaca keadaan di sekitar kita, sehingga dalam keadaan apapun kita bisa menempatkan diri secara proporsional di dalam kehidupan, sehingga apapun keputusan kita selalu bisa kita bertanggungjawabkan terhadap orang-orang di sekitar kita, dan juga bisa kita bertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, anak-anak sekalian, dan juga wali santri, pemimpin itu sungguh sangat penting, karena pemimpin itu adalah orang yang diharapkan bisa mewujudkan ajaran agama di dalam kehidupan. Seperti kita tahu, para santri, wali santri, dan juga anak-anak sekalian, maqasidus syar'i itu diantaranya adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta benda, menjaga keturunan, dan lain-lain. Dan itu semua maqasidus syar'i itu akan sulit, bahkan tidak mungkin terwujud tanpa adanya kepemimpinan. Kita tahu, para santri, wali santri, negara kita itu adalah negeri layaknya potongan surga, yang di negeri kita ini terdapat karunia alam dengan segala potensinya yang luar biasa. Mungkin hanya sedikit negeri, tidak lebih dari hitungan jari, yang memiliki sumber daya alam seperti negeri kita. Dan yang kedua, penduduk muslim terbesar adalah negeri kita. Ini semua adalah potensi-potensi yang sangat besar. Negeri kita akan menjadi negeri yang menjadi uswah bagi negara-negara yang lain, dan itu semua mustahil terwujud ketika kita tidak berhasil mengangkat seorang pemimpin yang memiliki kualitas. Oleh karena itu, pemilu kada kali ini sungguh sangat penting. Indonesia setelah kemerdekaannya lebih dari 70 tahun sampai hari ini juga belum mendekati apa yang kita cita-citakan. Bahkan dalam banyak hal
negeri yang lain yang usia kemerdekaannya lebih muda ketimbang kita sudah mampu memberikan sesuatu yang lebih baik bagi masyarakatnya. Sekali lagi, dengan indikator-indikator yang tadi saya sampaikan, pemilu kada kali ini sungguh sangat penting. Oleh karena itu, kecuali kita semua harus hadir di tempat pemungutan suara, yang kedua kita juga harus tahu kriteria pemimpin yang baik itu seperti apa. Ketika dulu kita di pesantren, para santri, anak-anak sekalian dan juga wali santri diajarkan tentang sifat-sifat Gusti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu pemimpin terbesar, pemimpin terbaik, pemimpin yang memiliki kualitas sempurna adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinjauan dari banyak aspek, tidak ada yang memperdebatkan tentang kejeniusan beliau, kesempurnaan beliau di dalam melakukan kepemimpinan. Nah, di dalam menjalankan kepemimpinan, beliau memiliki bekal yang kokoh dan konsisten menjadi bagian dari setiap langkah dan pengambilan keputusan beliau. Yang pertama, beliau adalah memiliki karakter as-sidqu, memiliki karakter jujur, sehingga siapapun yang bersentuhan dengan beliau tidak bisa untuk mengelak dan bersaksi bahwa Muhammad adalah pribadi yang jujur. Sehingga ketika Nabi kita bertanya kepada banyak tokoh yang memang dihadirkan pada saat itu, seandainya aku memberitakan sesuatu, apakah kalian akan percaya? Ternyata semua yang hadir, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang sebagian diantaranya tidak suka kepada beliau, mengatakan, saya akan percaya karena engkau tidak pernah berdusta. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau adalah memiliki jiwa amanah, sangat dapat dipercaya. Beliau menyadari betul apa yang diberikan Allah adalah sebuah amanah yang dia harus bertanggung jawab, bukan saja terhadap umatnya, tapi harus bertanggung jawab kelak besok di akhirat. Oleh karena itu, Nabi sering menangis kalau dibacakan ayat-ayat oleh para sahabat, atau bahkan Nabi meminta para sahabat untuk membacakan ayat-ayat ketika ayat tadi itu berkaitan dengan keharusan beliau suatu ketika untuk mempertanggungjawabkan, untuk menjadi saksi terhadap umatnya dan juga saksi terhadap para nabi dan rasul sebelumnya. Dan yang ketiga, Nabi memiliki sifat fatonah, cerdas, memiliki daya pikir yang cerdas dan punya jangkauan
pemikiran jauh ke depan, sehingga orang-orang cerdas di sekitarnya itu sering merasa salah karena mempertanyakan kebijakan Nabi yang tampak zahirnya merugikan, tapi sebenarnya dalam jangka panjang sungguh-sungguh memberikan dampak positif terhadap perkembangan agama Islam pada saat itu. Beliau sangat cerdas sehingga berbagai aspek yang beliau tangani, politik, sosial, budaya, komunikasi, bahkan militer, tercatat di dalam sejarah menunjukkan kualitas kecerdasan beliau. Dan yang terakhir, seperti sering kita hafal dulu ketika kita belajar kitab Aqidatul Awam di pesantren, adalah beliau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara luar biasa. Banyak pemimpin yang cerdas, amanah, juga jujur, tapi lemah dalam komunikasi, sehingga banyak aspek dari kepemimpinannya menjadi salah dimengerti oleh masyarakat. Rakyat sering gagal paham terhadap apa yang dilakukannya karena lemah di dalam komunikasi. Nabi memiliki kemampuan komunikasi secara sempurna, sehingga siapapun, orang yang paling cerdas atau sebaliknya orang yang paling terbelakang cara berpikir menyambut, bisa memahaminya. Saya pikir ini para santri, wali santri dan anak-anak sekalian, bekal yang saya berikan sebelum kalian berangkat ke tempat pemungutan suara. Moga-moga dengan bekal ini kalian bisa melihat kembali calon-calon yang kemarin menawarkan diri kepada kalian semua. Nah, kamu buka kembali, kamu lihat kembali apakah 4 sifat yang tadi saya sampaikan ada pada calon-calon ini. Syukur semuanya ada di situ. Tapi kalau tidak, paling enggak mana di antara kandidat itu yang lebih banyak memiliki sifat-sifat yang tadi saya sampaikan. Dan jangan lupa ketika kalian mencoblos, menentukan pilihan, berharaplah kepada Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga pemimpin yang kalian pilih bukan hanya kamu bantu, kalian bantu dengan kecerdasan kalian di dalam memilih, tapi juga dibantu dengan doa agar Allah memberikan maunah, hidayah, taufiknya, sehingga berhasil di dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena memimpin itu bukan persoalan yang mudah. Pemimpin itu adalah amanah. Kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik, ada kepastian pemimpin yang ingkar terhadap janjinya, ingkar terhadap amanah yang diberikannya, pasti menempati nerakanya Allah. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.